Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumat, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya, 19 Rabiul Awal 1447 Hijriah, bertepatan dengan 12 September 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama di Masjid Tarbiyatul Aulad Batu Licin Tanah Bumbu dalam sebuah kajian tematik membahas hadis-hadis yang ada di dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Bapak, Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Tarbiyatul Aulad Batu Licin Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas hadis yang ke-29 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Saya bacakan hadisnya. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni 'anil nar. Qala laqad sa'altani 'an 'azim wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alayhi. Ta'budullaha la tusyrik bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadhan wa tahujjul bait. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair. As-sawmu junnah was-sadaqatu tutfi'ul khati'ah
kama yutfi'ul ma'un nar wa salatul rajul min jawfil lail qala thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i hatta balagha ya'lamun thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri kullihi wa 'amudihi wa dhirwati sanamihi qultu bala ya Rasulullah qala ra'sul amri al-islam wa 'amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihad thumma qala ala ukhbiruka bimalaki dhalika kulli qultu bala ya nabiy Allah fa akhadha bilisanihi qala kuffa 'alayka hadha fa qultu ya nabiy Allah wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih faqala thaqilatka ummuka ya Mu'adh wa hal yakubbu an-nasa fin nari 'ala wujuhihim aw 'ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Ahibati fillah, a'afanillahu wa iyyakum. Terjemahan dari hadis tersebut adalah dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Baik. Bahwa ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku amal perbuatan yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan. Puasa adalah benteng. Sedekah itu memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Dan sholatnya seseorang di pertengahan malam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya sampai kepada firman-Nya yang mereka kerjakan. Quran surat As-Sajdah ayat 16 sampai 17. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau aku jelaskan tentang pokok segala perkara, tiang-tiangnya dan puncaknya? Aku katakan, mau wahai Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pokok segala perkara adalah Islam. Tiang-tiangnya adalah salat, puncaknya adalah jihad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah ku jelaskan kepadamu tentang hal yang menjaga itu semua? Aku menjawab, mau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, lalu memegang lidah beliau dan bersabda, jagalah ini, yaitu lisan. Aku bertanya, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, semoga ibumu kehilanganmu. Maksudnya ini adalah istilah orang Arab agar hati-hati dari apa yang kau bicarakan. Tidaklah manusia tersungkur di neraka di atas wajahnya
atau di atas hidung mereka, melainkan dengan sebab lisan mereka. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis hasan sahih. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama dari hadis ini adalah biografi rawi yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, hadis beliau ada pada hadis yang ke-18 sebagaimana yang sudah kita pelajari pada pertemuan sore kemarin, yaitu hadis yang ke-18 dari Abu Dzar dan juga dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, nama beliau lengkapnya Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus bin Amr al-Ansari. Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus bin Amir al-Ansari. Berarti beliau adalah seorang penduduk kota Madinah dari kaum Ansar. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Dan beliau masuk Islam ketika masih berumur 18 tahun. Menunjukkan bahwa kalau Nabi Muhammad SAW wafat, maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sekitar masih 20-an umur beliau. Kemudian manaqib dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau seorang yang mengikuti Bai'atul Aqabah yang kedua bersama 70 sahabat Nabi dari kaum Ansar. Dan Bai'atul Aqabah yang kedua ini termasuk bai'at yang terpenting di dalam sejarah Islam. Karena dia adalah cikal bakal yang kedua untuk masuknya kaum muslimin terutama di kota Madinah dari kaum Ansar. Dan ini menjadikan pelajaran bagi kita, jangan pernah remehkan kebaikan walau sedikit pun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali meremehkan kebaikan sedikit pun. Dari yang asalnya cuma 7 orang membaiat Rasulullah SAW pada Bai'atul Aqabah al-Ula, Bai'at Aqabah yang pertama, kemudian tahun depannya menjadi 70 orang. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah remehkan kebaikan walau sedikit pun. Walau hanya sebatas mengirimkan satu chat WhatsApp kepada orang lain untuk menyebarkan kebaikan di zaman sekarang. Seperti pengumuman kajian, seperti faedah-faedah yang baik. Jangan pernah remehkan itu. Berapa banyak orang bertaubat, bahkan akhirnya dia istiqamah di jalan Allah, bahkan akhirnya dia menjadi ahli ilmu agama karena satu ajakan saja melalui chat WhatsApp. Ini seperti yang terjadi pada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Salah satu manaqib beliau adalah mengikuti Bai'at Aqabah yang kedua, dan juga beliau mengikuti peperangan Badar dan seluruh peperangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau termasuk sahabat Nabi yang pertama-tama masuk Islam. Karena para ahli sejarah terkadang berkata bahwa ini sahabat Nabi radhiyallahu anhu ikut perang Badar. Perang Badar itu adalah perang yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Perang Badar adalah perang pertama besar
dari kaum muslimin melawan kaum musyrikin Quraisy. Perang Badar disebut Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengikutinya baik syahid padanya ataupun yang selamat, maka dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan sering dalam sejarah para nabi atau para sahabat radhiyallahu anhum, yaitu ikut perang Badar, karena perang Badar adalah pembeda antara kebatilan dan kebenaran. Perang Badar adalah awal mula perang besar antara orang-orang muslim dengan musyrik Quraisy. Perang Badar adalah yang mengikutinya diampuni dosanya. Berarti beliau termasuk yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk manaqib Mu'adz bin Jabal. Beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman sebagai utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah peperangan Tabuk pada tahun ke-7 Hijriah. Dan beliau salah satu utusan pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Mu'adz bin Jabal karena termasuk dari anak muda yang masuk dalam agama Islam, maka beliau termasuk orang Islam, para sahabat Nabi yang hafal Quran di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Hafal Quran 30 juz. Ini menunjukkan bahwa menghafal Al-Quran 30 juz kebiasaan dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Naam. Salah satu manaqib Mu'adz bin Jabal juga adalah beliau yang paling paham tentang halal dan haram di antara para sahabat Nabi, bahkan seluruh umat Islam. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'lamu ummati bil halal wal haram Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu an." Umatku yang paling mengetahui tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Dan ini salah satu penyebab mengapa kita mengajak manusia mengikuti dakwah salaf. Dakwah memahami Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Karena seperti ini kejadiannya. Mu'adz bin Jabal umat yang paling paham terhadap halal dan haram dari seluruh umat Islam. Makanya kita bersandar pemahaman, berusaha menyandarkan pemahaman kepada pemahaman para salaf as-salih, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada ke manaqib Mu'adz bin Jabal adalah pujian para sahabat Nabi radhiyallahu anhu kepada Mu'adz bin Jabal. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Inna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Faqila inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Faqala ma nasitu hal tadri mal ummah wa mal qanit faqultu Allahu a'lam. Faqala al ummah alladhi yu'allimul khair wal qanit al muti'u lillahi 'azza wa jalla wa lirrasul. Wa kana Mu'adz bin Jabal yu'allimun nasal khair wa kana muti'an lillahi 'azza wa jalla wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam." Subhanallah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, dan biasanya tidak ada yang mengetahui seseorang istimewa kecuali dari orang yang istimewa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu seorang sahabat Nabi yang mengambil surat-surat Al-Quran sebanyak 70 surat langsung dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata memuji Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan sesungguhnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu adalah seorang ummah
dan qanit kepada Allah dan hanif. Ummah, qanit, hanif. Kemudian ada orang bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud, bukankah itu sifatnya Nabi Ibrahim? Disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim ummah, qanit kepada Allah dan hanifan. Kenapa engkau sebutkan sifat ini yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu? Kemudian setelah itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan, kenapa aku katakan Mu'adz bin Jabal sebagai seorang yang ummah, qanit dan hanif. Apa makna ummah? Ummah alladhi yu'allimun nasal khair. Ummat adalah yang mengajarkan kepada manusia kebaikan. Wal qanit al-muti' lillahi azza wa jalla walir rasul. Yang taat kepada Allah azza wa jalla dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu memiliki itu. Ini menunjukkan manaqib dari Mu'adz bin Jabal. Seorang yang suka mengajari kepada manusia kebaikan, kemudian seorang yang taat kepada Allah azza wa jalla. Dan ini pesan untuk diri pribadi dan juga para pendakwah agar semangat terus mengajari manusia kebaikan. Tapi jangan lupa perbanyak juga ibadah, terutama saat sendirian. Man aslaha bainahu wa bainallah aslahallah bainahu wa bainan nas. Yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, terutama saat sendirian, banyak zikir, banyak baca Quran, banyak berdoa, banyak tafakkur, banyak menangis karena Allah saat sendirian. Maka niscaya dakwahnya akan mudah diterima oleh orang lain. Niscaya dakwahnya akan masuk ke dalam qalbu tanpa harus dibuat-buat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, termasuk dari manaqib Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau penuh dengan wibawa. Orangnya berwibawa. Sebagaimana yang diceritakan oleh Syahri bin Haushab rahimahullah, seorang tabi'i. Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza tahaddatsu wa fihim Mu'adz bin Jabal nadharu ilaihi haibatan lah. Para sahabat Nabi kalau sedang ngumpul dan mereka ngobrol dan di tengah-tengahnya ada Mu'adz bin Jabal, sering sekali noleh kepada Mu'adz bin Jabal. Karena wibawanya seorang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk manaqib Mu'adz bin Jabal yang patut kita contoh, yang sering saya ulang-ulang. Bangun malam. Salat malam itu adalah da'bus salihina min qablikum. Kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Perhatikan, disebutkan di dalam kitab Sifatus Safwah dari Thawri bin Yazid, beliau bercerita, kana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an idza tahajjada min al-lail qala Allahumma qad namatil uyun wa gharatin nujum wa anta hayyun qayyum Allahumma talabi lil jannati bati wa harabi minan nari dha'if Allahumma ij'al li 'indaka hudan tarudduhu ilayya yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Adalah Mu'adz bin Jabal kalau sudah tahajud saat malam hari, beliau berdoa, ya Allah, orang-orang sudah pada tidur, bintang-bintang sudah mau terbenam, sedangkan engkau masih hidup dan masih berdiri sendiri. Ya Allah, permintaanku atau tuntutanku untuk masuk surga sedikit. Usahaku, lebih tepatnya mungkin, usahaku untuk masuk surga lemah. Dan lariku dari api neraka lemah, lambat. Usahaku untuk masuk surga lambat, lariku dari api neraka lemah. Ya Allah, jadikanlah untukku di sisimu petunjuk
yang akan memberikan petunjuk kepadaku pada hari kiamat. Sesungguhnya engkau adalah tidak menyelisihi janji. Di dalam riwayat ini, kisah ini terdapat satu kebiasaan Mu'adz bin Jabal salat malam. Yang kedua, tidak ujub dengan ibadah yang dikerjakan. Merasa selalu kurang dengan ibadah yang dikerjakan. Talabi lil jannah bati. Usahaku untuk masuk ke dalam surga lambat. Wa harabi minan nar dhaif. Kaburku dari neraka lemah. Ini menunjukkan bahwa tidak ujub dengan apa yang sudah dikerjakan. Oh, saya sudah begini, dan seterusnya. Kemudian manaqib dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu juga adalah beliau terkenal dengan kedermawanannya. Dan orang-orang mulia terkenal dengan kedermawanannya. Wali-wali Allah terkenal dengan kedermawanannya. Suatu ketika, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab ketika menjadi Amirul Mukminin, beliau mengutus seorang pegawai kepada Abu Ubaidah radhiyallahu anhu di kota Basrah dengan membawa harta, dan kemudian Abu Ubaidah membagikannya. Abu Ubaidah gubernur di kota Basrah di Irak. Kemudian setelah itu Umar memerintahkan kepada, jadi Abu Ubaidah tadi dapat harta dari Umar bin Khattab, langsung membagikannya. Pada saat itu juga selesai. Umar bin Khattab Amirul Mukminin memerintahkan seseorang yang lain kepada Mu'adz bin Jabal di kota Basrah juga. Kemudian di dalamnya ada sekitar 400 dinar. Umar bin Khattab mengatakan, "Idhhab biha ila Mu'adz wa talahha fil bait sa'ah hatta tanzura ma yasna." Wahai fulan, pegawaiku, pergi engkau kepada Mu'adz bin Jabal dan sebentar saja diam engkau di rumahnya sampai kamu lihat apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal dengan 400 dinar. Satu dinar itu sekitar 4,25 gram emas. Satu dinar. Ini 400 dinar. Kalikan saja. Kemudian, faqala yaqul laka Amirul Mukminin ij'al hadhihi fi ba'dhi hajatik. Kemudian datanglah si pemuda tersebut dan memberikan 400 dinar kepada Mu'adz bin Jabal. Dan beliau membawa pesan dari Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Wahai Mu'adz bin Jabal, berkata kepada engkau Umar bin Khattab Amirul Mukminin, ini ambillah untuk keperluanmu sebagiannya, dan sisanya terserah engkau. Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, rahimallah wa wasalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dan terus merahmatinya. Kemudian Mu'adz bin Jabal berkata, "Ta'ali ya jariyah, idhabi ila baiti fulan bikadza wa idhabi ila baiti fulan bikadza." Fattala'at imra'atu faqala wa nahnu wallahi masakin fa'atina wa lam yabqa fil khirqati illa dinaran farama bihima ilaiha. Faraja'a al-ghulamu ila Umar fa akhbarahu bidzalik faqala Umar, "Innahum ikhwatun ba'dhuhum min ba'd." Wahai pembantuku yang perempuan, ke sini, kata Mu'adz bin Jabal. Pergi engkau bagikan harta ini ke rumah fulan, bagikan harta ini ke rumah fulan, ke rumah fulan, ke rumah fulan. Sampai istrinya berkata, "Kami, wahai Mu'adz bin Jabal, demi Allah kami juga orang miskin." Padahal istrinya. Berikan kepada kami. Artinya kalau tidak diminta enggak dikasih. Walam yabqa fil khitah illa dinar. Tidak ada tersisa dalam karung tersebut kecuali 2 dinar. Kemudian Mu'adz bin Jabal memberikannya kepada istrinya tersebut. 2 dinar. Lalu pegawai Umar bin Khattab pulang dan memberitahukan apa yang terjadi. Apa
tanggapan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innahum ikhwatu ba'dhum min ba'd. Mereka adalah saudara satu dengan yang lainnya. Artinya kebiasaannya sama. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dengan Mu'adz bin Jabal seluruhnya sama kebiasaannya, yaitu senantiasa sangat zuhud terhadap dunia dan sangat dermawan dengan apa yang ada di dalam tangan-tangan mereka. Dan ini salah satu hal yang patut kita contoh, yaitu kedermawanan. Kedermawanan terutama untuk Islam dan kaum muslimin. Sangat dermawan. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ahli sejarah bersepakat bahwa Mu'adz bin Jabal beliau meninggal pada kejadian penyakit taun di daerah Amwas di sekitar negara Urdun dari negeri Syam. Urdun itu Yordania. Pada tahun ke-18 Hijriah. Dan umur beliau pada waktu itu 33 tahun. Kalau seandainya Mu'adz bin Jabal umur panjang, niscaya akan memiliki murid-murid yang mungkin sekarang menjadi imam-imam para ahli fikih di zamannya. Ahibati billah, afanillah wa iyyakum. Sekarang apa pentingnya hadis tadi yang kita baca tadi? Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, hadhihi al-wasiyah wasiyatun 'azim. Hadisnya tadi hadis yang ke-29. Pentingnya hadis tersebut adalah, perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ishtamala 'ala al-amri bi hifdzil lisan wa bayan khuturatil kalimah 'ala sahibiha. Yang artinya hadis ini mengandung perintah untuk menjaga lisan dan penjelasan tentang bahaya ucapan terhadap orang yang mengucapnya. Ini yang akan kita bahas. Hadis ini mengandung tentang perintah menjaga lisan dan penjelasan tentang bahaya ucapan bagi yang mengucapkannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa makna menjaga lisan? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau berkata, hifdzul lisan ay 'anil nutqi bima la yasughu syar'an mimma la hajata lil mutakallimi biha atau bihi. Menjaga lisan adalah menjaga dari ucapan yang tidak sesuai dengan syariat, yang tidak sesuai berdasarkan syariat, yang tidak ada hajat seseorang yang berbicara dengannya. Menjaga lisan maksudnya adalah menjaga berbicara dengan sesuatu yang tidak sesuai secara syariat, yang tidak pantas secara syariat, yang tidak cocok secara syariat, yang tidak ada hajat orang yang berbicara untuk membicarakannya. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dalil dari Al-Qur'an untuk menjaga lisan? Apa dalilnya? Di antara perintah-perintah, ayat-ayat yang memberikan perintah untuk menjaga lisan, yaitu berbicara yang tidak pantas, tidak layak, tidak cocok secara syariat, adalah surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan janganlah kamu berbicara tentang sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu padanya. Ini termasuk daripada ayat untuk menjaga lisan. Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam kitab beliau Fathul Qadir mengatakan, fihi amrullah subhanahu
bi islahil lisani wal qalb. Yang artinya di dalam hal ini atau ayat surah Al-Isra ayat 36 terdapat perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga lisan dan menjaga qalbu. Saya ingin menyinggung masalah ini. Apa yang diucapkan oleh lisan adalah merupakan isi qalbu. Falatatu lisani celotehan lisan itu adalah isi qalbu seseorang. Jadi antum akan bisa melihat apa isi qalbu seseorang, lihat dari lisannya. Lihat saja dari lisannya. Kita akan tahu apa qalbunya. Ada pepatah Arab mengatakan kullu inahin bima fihi yundahu. Setiap bejana akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Makanya ketika Allah berfirman, janganlah kamu berbuat tanpa sesuatu yang ilmu yang kamu miliki. Ini dua hal, menjaga lisan dan menjaga qalbu. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil yang lain juga surat Al-Ahzab ayat 70-71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Disebutkan di dalam kitab Tafsir Al-Kasyaf yang ditulis oleh Az-Zamakhsyari. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan ucapan sadidan qasidan ilal haq. Ucapan yang bermaksud kebenaran. Ucapan yang bermaksud kebenaran. Dan maksudnya adalah al-ba'thu ala an yasidda qawluhum fi kulli bab. Perintah untuk senantiasa berkata yang benar, yang baik di dalam segala macam pintu perkara. Lianna hifdzal lisan wa sadadal qawli ra'sul khairi kullih. Yang artinya karena menjaga lisan dan berkata yang baik adalah pokok dari seluruh kebaikan seluruhnya. Lihat apa yang terjadi di tengah-tengah kita beberapa hari yang lalu gara-gara lisan. Gara-gara lisan. Makanya makna dari hadis ini kata beliau, raqibu Allah fi hifdzi lisanikum wa tasdidi qawlikum. Fa innakum in fa'altum dzalika a'taakumullah ma huwa ghayatut talabah min taqabbuli hasanatikum wal itsabah 'alaiha wa min maghfirati sayyi'atikum wa takfiriha. Makna dari ayat tadi, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Maksudnya hati-hatilah terhadap Allah dalam perkara menjaga lisan kalian. Sesungguhnya jika kalian melakukan itu, yaitu menjaga lisan, maka Allah akan memberikan kepada kalian yang merupakan inti keinginan kalian, yaitu amalan diterima, diberikan ganjaran, diampuni dosa. Tiga hal itu kan yang kita inginkan dari Allah. Amalan diterima, diberikan ganjaran atas amal ibadah tersebut setelah diterima, kemudian dosa-dosa diampuni. Nah, itu bisa didapat dengan cara menjaga lisan. Ini dalil yang kedua tentang menjaga lisan. Kemudian dalil yang selanjutnya, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah ayat 83. Wa qulu lin-nasi husnan. Dan ucapkanlah untuk manusia ucapan yang baik. Saya ingin menyinggung di sini. Di dalam ayat ini perintah dari Allah kepada manusia untuk mengucapkan kepada manusia yang lain ucapan yang baik. Dan manusia yang paling pantas kita berucap yang baik kepadanya adalah orang yang paling dekat dengan kita. Orang tua, istri, dan anak-anak. Mereka yang semestinya
tidak mendengar dari kita kecuali ucapan-ucapan yang baik. Makanya saya berpesan kepada para suami, berkata-katalah yang baik kepada istri. Jangan sampai berkata-kata yang buruk, apalagi sampai menghina, merendahkan. Begitu juga sebaliknya, istri berkata-katalah yang baik kepada suaminya. Karena Khadijah radhiyallahu anha, beliau dijamin surga oleh Allah, bahkan mendapat rumah di dalam surga yang terbuat dari berlian, dan beliau mendapatkan salam dari Allah dan dari Jibril. Salah satu sebabnya adalah yaitu tidak pernah berkata-kata yang menyulitkan suami. Satu, yang kedua, membuat gaduh rumah tangga. Berkata-katalah yang baik terutama kepada orang-orang yang terdekat pada kita. Laki-laki kadang-kadang kalau di pusat perbelanjaan, di pasar, sangat santun kepada perempuan lain. Makasihlah, ulun tukarlah. Tetapi terhadap istri, maka jarang dia, bahkan tidak pernah melakukan itu. Ini keliru. Wa qulu linnasi husna. Ucapkan untuk manusia ucapan yang baik. Manusia yang paling baik, yang paling patut, paling berhak kita ucapkan ucapan yang baik, yang hidup bersama kita, yang bersabar dengan segala macam kekurangan kita, tapi tetap mau hidup bersama kita. Itu istri kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang paling terbaik di antara kalian, wahai para suami, adalah yang paling baik sikapnya terhadap istrinya. Dan aku adalah suami yang paling terbaik terhadap istriku. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Disebutkan di dalam kitab Awdahut Tafasir, yang disebut dengan mengucapkan ucapan yang baik adalah qaulan hasanan. Ucapan yang baik yajma'u sa'iral fadail, mengumpulkan seluruh hal-hal yang baik. Bihi tanba'ithul mahabbah minal qulub wallahu tatma'innun nufus wa bihi takhtafil ihan wa tadhhabu hazazatus sudur. Dengan ucapan yang baik tersebut timbul rasa cinta di antara qalbu, ketenangan qalbu, kemudian hilangnya panas di dalam dada. Ucapkan ucapan yang baik. Saya beri contoh ya, bagaimana terkadang ucapan yang baik itu sangat membekas di dalam qalbu kita. Contoh misalnya, ketika kita bertemu dengan orang, kita tidak langsung menilai orang. Belamak pian lah. Nah, itu kada nyaman tuh. Ya, apalagi untuk perempuan. Belamak pian. Itu tidak enak. Artinya ini masalah nih dengan tubuh dia. Karena lamak identik dengan penyakit. Maka hindari hal-hal yang seperti itu. Ucapkan dengan misalkan sa'id bi ru'yatik. Ulun himung bertemu lawan pian. Senang ketemu dengan pian. Itu kan lebih enak daripada belamak minanya pian nih. Padahal hendak membuka perkataan aja. Hendak basa-basi saja, hendak lebih akrab saja karena sudah lama tidak bertemu. Jauhi perkataan-perkataan seperti itu. Ya. Untung hanya menyebutkan belamak. Bahirang pian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Taib. Kemudian yang kedua, dalil dari hadis Rasul untuk menjaga lisan. Itu tadi beberapa dalil dari ayat Al-Quran untuk menjaga lisan. Sekarang dalil dari hadis Rasul untuk menjaga lisan. Terutama para ikhwah kalau dalam keadaan genting. Jangan banyak komentar. Dalam keadaan kacau, banyak kekacauan, pembunuhan, atau kegentingan apapun. Jaga lisan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, "Qultu ya Rasulullah,
Aku berkata, wahai Rasulullah, man najatu? Kalau ingin selamat, bagaimana caranya? Beliau menjawab, amsik alaika lisanak. Jaga lisanmu. Wal yasa'ka baituk. Diam, selalu merasa cukup di rumahmu. Wabki ala khati'atik. Dan tangisi dosa-dosamu. Terutama saat-saat genting para ikhwah. Ya. Jaga lisan. Karena mungkin dengan satu ucapan kita, satu tulisan kita akan memperkeruh suasana. Tambah banyak tertetes darah, tambah banyak penjarahan, tambah banyak macam-macam. Jaga lisan. Orang cerdas saat genting dia yang menjaga lisannya dan tulisannya. Kemudian dan berlapanglah kamu di rumahmu, jangan banyak keluar bertemu dengan orang. Karena kalau sudah bertemu dengan orang susah untuk menjaga lisan. Di zaman sekarang sebagian orang di rumah, tetapi lisannya kemana-mana melalui media sosial. Ya, terutama hati-hati di Kalimantan Selatan, jangan sampai terprovokasi dalam ucapan siapapun. Saya kemarin kedatangan kawan kuliah, Fadilat Syekh Dr. Jamal bin Abdul Salam Al-Hajarsi At-Tarabulsi dari Tripoli, Libya. Salah satu negara yang hancur, luluh lantak gara-gara pemberontakan. Beliau dulu mengatakan, ini lihat, besarnya nikmat aman. Beliau dulu mengatakan, kita dulu kalau di Libya, sholat, misalkan di sini ya, sholat 5 waktu sehari semalam di Masjid Tarbiyatul Aulad, besoknya kita ditangkap polisi, dimasukkan penjara dan tidak ada yang tahu nasib kita. Kenapa? Karena dia anggap teroris. Tapi yang berjamaah harus sholatnya kesana kemari, nggak boleh dalam satu masjid. Itu kalau sudah tidak aman seperti itu yang ada. Tidak bisa sholat berjamaah dengan nyaman, tidak bisa mengerjakan kajian dengan nyaman. Jangan mau kehidupan yang aman, tentram ini mau dihancurkan oleh orang-orang yang provokator. Jangan mau pada ikhwan. Ini mahal. Keamanan seperti ini sangat mahal. Tidak ada yang mengetahui harga keamanan kecuali yang hilang darinya keamanan. Ya. Maka jangan sok-sok wani. Saya melihat kadang-kadang sebagian orang tuh punya prinsip begini. Semakin wani dengan pemerintah, semakin dianggap pahlawan. Ini tidak benar. Dan kita berkata seperti ini bukan karena kita menjilat. Tidak. Ini akidah seorang muslim. Kita harus menjaga wibawa pemerintahan muslim yang memerintah muslim di negeri kita ini. Tidak boleh mencela, tidak boleh mencaci, tidak boleh mendemo. Meskipun asas negaranya demokrasi yang membolehkan demo, kita tidak boleh mendemo. Kalau ingin memberikan nasihat, banyak caranya sembunyi-sembunyi. Rahasia. Tidak perlu di hadapan khalayak ramai, apalagi sampai mencela. Siapapun yang menyelisih ini berarti dia menyelisihi asas dasar akidah ahlu sunnah. Dan dia menyimpang dari agama Islam. Tidak boleh pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Dalam hal yang seperti ini keselamatan hanya ada pada 3, menjaga lisan, kemudian berdiam di rumah dan tidak berkomunikasi dengan orang banyak yang tidak begitu penting dan menangisi kesalahan-kesalahan. Disebutkan oleh Ibnu Allan dalam kitab Dalilul Falihin, amsik alaika lisanak, yang dimaksud dengan jagalah lisanmu, aila tujirhu illa bima yakunu laka la alaik. Lihat.
Jangan engkau lancangkan lisanmu untuk sesuatu kecuali yang bermanfaat untukmu, bukan sesuatu yang mendatangkan mudarat bagimu. Jadi hendaknya seseorang sebelum berkata-kata berfikirlah. Kalau seandainya perkataan ini baik, maka ucapkanlah. Afwan. Kalau seandainya perkataan ini tidak baik, maka diamlah. Kalau seandainya perkataan ini baik, maka pikirkanlah kembali. Kira-kira apa yang lebih baik saya ucapkan sehingga mendatangkan kebaikan di atas kebaikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, dalil yang kedua dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjaga lisan, yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ada orang yang ketika rusuh kemarin, ada orang minta kepada kami, Ustaz, buatlah video Ustaz, nenangkan kaum muslim. Rasulullah SAW mengatakan, Al-qa'id khairun minal mashi. Seorang yang duduk lebih utama daripada yang ikut berjalan. Kalau sudah terjadi kegentingan seperti itu, maka yang lebih lambat merespon, dia yang paling selamat. Sedangkan yang penuh dengan reaktif, dia yang paling berbahaya. Kita tidak tahu siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang provokator, siapa yang... Akhirnya begitu saja. Hati-hati ini pada ikhwan yang dirahmati Allah. Wallahi keamanan nikmat besar diminta oleh Nabi Ibrahim sebelum meminta rezeki. Kita tidak bisa bekerja kalau seandainya tidak ada keamanan. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas thamarat. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah berikanlah kepada negeri, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Aman dulu. Baru kemudian berikanlah rezeki kepada penduduknya dari buah-buahan. Karena tidak ada keamanan, tidak bisa kita untuk bekerja. Maka salah satunya jaga lisan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul muslimin afdalu? Di antara kaum muslimin yang paling afdal yang mana? Rasul menjawab sallallahu alaihi wasallam, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya. Selamat dari lisannya dan tangannya. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari dalil yang menunjukkan menjaga lisan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Siapa yang menjamin untukku antara dua lahi. Lahi itu ini, Pak. Ini lahi. Ya, tulang. Dengan tulang dagu itu lahi. Di antara dua lahinya, ya, yaitu lisannya, dan di antara dua kakinya itu kemaluannya. Aku pasti jamin untuknya surga. Ini dalil yang menunjukkan menjaga lisan. Dalil yang menunjukkan menjaga lisan. Dalil yang lain yang terakhir adalah, atau sebelum terakhir, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Apa makna dari hadis ini? Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Adhkar oleh Imam Nawawi, berkata Imam Syafi'i, "Idza arada al-kalama fa 'alaihi an yufakkir qabla kalami." Jika dia ingin berbicara, dia pinggir dulu sebelum dia berbicara. Fa in dhahara bil mas'alah maslahah takallam. Kalau ada kebaikan dia berbicara. Wa in syakka lam yatakallam hatta tadhhar. Kalau dia ragu-ragu, kayaknya ada enggak yang kebaikan dari ucapan ini, dari status ini? Kada tahu jua ada kada. Lebih baik tidak jadi dia berbicara.
Itu maksud dari hadis ini. Kemudian terakhir, dalil yang menunjukkan kepada wajibnya menjaga lisan dari sesuatu yang tidak pantas secara syariat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah, la yulqi laha balan yarfa'uhu Allah biha darajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah, la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam." Ada seorang hamba yang berbicara panjang dengan pembicaraan. Dia tidak peduli itu mendatangkan kemurkaan Allah. Maka akibatnya pembicaraan tersebut mencampakkannya ke dalam neraka jahanam. Satu ucapan saja. Satu kalimat saja. Satu ucapan saja, satu kata saja dia ucapkan bisa mencampakkannya ke dalam neraka jahanam. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya akan sebutkan potret-potret penjagaan terhadap lisan. Apa saja yang harus dijauhi sehingga kita disebut sebagai orang yang menjaga lisan. Yang pertama dan paling utama, menjauhi ghibah dan namimah. Membicarakan keburukan orang lain tidak di hadapannya. Atau memindahkan perkataan orang lain kepada orang lain untuk menghancurkan hubungan di antara keduanya. Dan itu yang banyak terjadi. Ya, itu yang banyak terjadi. Seseorang memindahkan perkataan A kepada B. Sehingga terjadi persengketaan antara A dan B. Padahal si A tidak berbicara apa-apa tentang B, si B juga tidak berbicara apa-apa tentang A. Yang memindahkan ini yang disebut dengan namam, pengadu domba. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi berkata dalam kitabnya Al-Adhkar, "I'lam anna hatainil khaslatain min aqbahil qaba'ih wa aktsariha intisharan fin nas hatta ma yaslamu minhuma illa al-qalilu minan nas." Ketahuilah bahwa dua sifat ini, ghibah dan namimah, termasuk keburukan paling buruk. Dan yang paling banyak tersebar di tengah manusia. Sehingga tidak selamat dari keduanya, kecuali al-qalil minan nas. Sedikit dari manusia yang selamat dari ghibah dan namimah ini. Ini menjaga lisan yang pertama. Menjaga lisan yang kedua adalah dusta. Saya kemarin di Musalla Ibnu Abbas sore kalau tidak salah mengatakan seorang mukmin la yakdzib. Al-mu'min la yakdzib. Pantang untuk dusta orang beriman. Ya. Sebagaimana perkataan Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, "Laum anna malakan nazala minas sama, thumma qala anna Allah ahalla al-kadzib ma kadzabtu tawarru'an." Kalau ada malaikat turun dari langit, kemudian memberitahukan bahwa Allah membolehkan dusta, maka aku tidak akan berdusta karena sikap malu terhadap manusia berdusta. Enggak usah berdusta. Apalagi kalau dia pemimpin, ngapain dia berdusta? Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan 4 siksa. Pertama, tidak ampuni dosanya, tidak disucikan, tidak dilihat oleh Allah dan tidak dibicarai oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 orang yang mendapatkan 4 siksa tersebut. Salah satunya adalah malikun kadzdzab, pemimpin tukang dusta. Untuk apa dia berdusta? Enggak ada alasan dia berdusta. Kenapa? Karena semua di bawah kuasanya. Dia bisa memerintah, dia bisa melarang. Ngapain dia berdusta? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk poin yang kedua menjaga lisan adalah menjaga dari dusta. Yang ketiga, menjaga lisan dari perkataan-perkataan keji dan kotor serta kasar. Keji berarti yang berkaitan dengan syahwat antara
pusar dengan lutut, atau buah dada perempuan, atau syahwat-syahwat lelaki kepada perempuan. Keji. Kotor adalah perkataan-perkataan yang kasar. Kemudian laknat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bit-ta'an, walal la'an, walal fahishil badi." Orang beriman itu bukan orang yang suka mencaci, suka melaknat, suka berkata keji, berkata kasar. 4 hal. Mencaci, melaknat, berkata keji, berkata kasar. Apalagi di zaman sekarang, orang mengatakan anjing sudah biasa, orang mengatakan babi sudah biasa, orang mengatakan perkataan yang keji tentang syahwat, hubungan laki-laki perempuan sudah biasa, baik dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Banjar. Apalagi kalau sudah bermamai, keluar itu lisannya yang kotor. Dan itulah sebenarnya isi kalbunya. Diserempet sedikit, langsung berkata-kata kasar, kotor, keji. Sebenarnya itulah yang ada dalam kalbunya. Sebagaimana sudah saya katakan, kullu inahin bima fihi yundahu. Setiap bejana akan mengeluarkan apa yang ada padanya. Terlihat dia seorang yang bisa menjaga lisan. Pas dia sedang kepepet, sedang marah, lihat apakah dia bisa menjaga lisan atau tidak. Ya, hati-hati perkataan caci, laknat, keji, kasar. Ya, terutama di zaman sekarang, terutama anak-anak muda. Kapan anak-anak muda, anak-anak kita umuran 13-an tahun, bahkan mungkin SD sampai umur SMA 18-an tahun, dari mulai 16 sampai 18. Kapan mereka belajar kata-kata kasar, kata-kata kotor? Padahal mereka di pesantren misalkan. Jawabannya dari media sosial. Sebagian yang mereka tonton adalah orang-orang yang bermain game online. Dan sebagian dari mereka berkata-kata kasar, kotor, keji. Itu yang ditonton, itu yang didengar. Sedangkan bapaknya, ibunya tidak tahu. Kenapa? Karena sudah dikasih HP pribadi, punya kamar sendiri, wifi gratis, 24 jam tanpa putus. Ya, hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Terutama kepada anak-anak muda. Kalau seandainya kasar, kotor, mau jadi apa kelak? Dan ingat, man syabba ala syai' syabba alaih. Siapa yang di masa mudanya terbiasa dengan sesuatu itu, di masa tuanya juga akan terbiasa. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Hati-hati apa yang ditonton oleh anak kita. Terutama orang-orang yang main game online. Sebagian dari mereka berkata kasar, caci, laknat, kotor, keji. Dan itu sudah seperti biasa saja, sudah menjadi habit dia. Ini hati-hati. Ya, saya sering mendapati santri-santri kadang-kadang kalau sudah pulang dari liburan, maka kalau sudah sampai pesantren dia tuh kayak aneh gitu. Ini saya di mana gitu. Karena kebiasaan di rumah tidak diurus oleh orang tuanya. Sehari 2 hari ngobrol-ngobrol, habis itu biasa. Kasih HP, selesai. Bapak ibunya dengan HP-nya sendiri, kemudian anaknya dengan HP-nya sendiri. Laki-laki ataupun perempuan. Apalagi kalau sudah dibolehkan untuk main media sosial, habis sudah. Habis bacaan Al-Qur'annya, habis salat berjamaahnya, habis salat wajibnya. Sebagian santri ada yang jujur. Angkat tangan, saya bilang, jujur, Allah mendengarmu. Jujur, usduq ma'allah, la takdzib. Jangan dusta. Siapa yang sering kelewat subuh? Saya, Ustaz. Kenapa? Main HP, Ustaz. Sampai jam berapa? 1, 2. Tidak dilarang sama orang tua. Tidak, Ustaz, beda kamar kita. Kamar mandi di dalam, Ustaz.
Kalau lapar tinggal pesan, Ustaz. Jarang ketemu dengan orang tua. Jarang duduk dengan bapak. Terutama bapak. Ya. Jangan sampai keberadaanmu tidak dikenal oleh anakmu, wahai bapak. Apa-apa, ngomong sana sama mamamu. Ngomong sana sama ibu. Nanti kalau anak melakukan kesalahan, nasihatin tuh. Gak bisa ngurus anak kamu. Saya sudah capek nyari duit. Salah itu. Kekeliruan besar dari seorang ayah. Tidak mau ikut ngurus, capek ngurus anak. Yang pertama kali bertanggung jawab di akhirat adalah ayah dibandingkan istri. Dibandingkan ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani." Dalam hadis yang lain, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ar-rajul ra'in ala ahli baitihi wa mas'ulun anhu. Setiap dari kalian pemimpin dan penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Laki-laki pemimpin. Yang pertama kali ditanya laki-laki. Atas keluarganya dan penanggung jawab atas mereka. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berpesan terutama anak-anak yang di pesantren, ya. Mungkin di sini ada wali-wali santri, saya nggak tahu ya. Ada wali-wali santri saya, maka jangan kasih HP. Kasihani anakmu dengan tidak mengasih HP. Apalagi membuka media sosial. Habis sudah, habis. Hafalannya habis. Takwanya habis. Saya pernah kejadian. Waktu itu kita kuliah di kota Madinah. Di kota Madinah kita kerjaannya apa? Kampus, kamar, kemudian Masjid Nabawi. Pulang Masjid Nabawi, kampus, kamar. Kampus, kamar, Masjid Nabawi. Terus. Saya di kampus nggak pernah seperti sebagian orang yang ikut ekstrakurikuler, renang, apalagi nge-gym, apalagi main bola, nggak pernah. Nggak pernah saya ikut itu. Tidak terlarang dia. Tetapi menurut saya datang ke Madinah untuk belajar. Bukan untuk membesarkan otot. Apalagi di zaman sekarang nge-vlog. Untuk belajar. Pulang sampai Jakarta dibawa oleh teman ke sebuah pusat perbelanjaan. Ngadap ke kanan salah. Kiri salah, depan salah, belakang salah. Atas bawah salah. Semuanya hampir setengah paham. Sedangkan di Madinah kita tidak melihat perempuan-perempuan yang terbuka. Seakan-akan pahala itu runtuh. Capek kita ngumpulin sholat di Masjid Nabawi. 1 hari saja runtuh pahala. Nah begitulah yang terjadi. Ketika anak kita di pesantren. Kemudian di rumah dengan dalih sayang kasihan, kemudian dikasih gadget yang melalaikannya, yang tidak dijaga, dihancurkan kebiasaan-kebiasaan baik oleh siapa? Orang tua. Bahkan orang tuanya tahu kalau seandainya itu adalah kebiasaan buruk, dibiarkan. Dengan dalih kasihan sayang. Ini cerita ya. Mudah-mudahan bisa kita mengamalkannya. Saya punya anak namanya Abdullah. Sekarang kelas 3 SMA. Sekarang mondok di pesantren di Jogja. Saya bilang, "Nak, Bapak tahu apa isi media sosial. Abah tahu apa isi media sosial. Nasihat untuk Bapak, jangan kamu bermain media sosial. Kalaupun nanti kuliah, untuk keperluan kuliah, WhatsApp atau Telegram, itu saja. Adapun media sosial, kamu punya, tidak akan pernah rugi." Suatu ketika, beliau di pesawat. Kemudian kakeknya
mengantarkan beliau ke pesantren. Saya waktu itu ada kesibukan, kakek yang ngantar. Kemudian ada perintah untuk mematikan HP di pesawat. Kemudian sang kakek bertanya kepada cucunya Abdullah, gimana cara matikannya? Enggak tahu, Kai. Saya enggak tahu matikan HP. Karena enggak punya HP. Berat para ikhwan yang. Apa keperluannya mereka memiliki HP di zaman sekarang? Dari mulai SD, SMP, SMA. Apalagi sampai memiliki media sosial. Waktu-waktu yang semestinya mereka sedang golden age. Menghafal. Membaca buku. Mempelajari sifat bapak ibunya. Dan ingat para ikhwah. Ketika anak di umur keemasan, dia akan sangat mengingat apa yang dilakukan oleh bapak ibunya kepada dia. Dan itu yang akan menjadi prinsip hidupnya dari awal. Hati-hati para ikhwan. Kalau yang dia dengar perkataan kasar, kotor, itu yang akan menjadi prinsip hidupnya nanti kelak. Suatu ketika saya pernah ditanya oleh istri, bah ini ada ada tetangga bertanya. Ini saya waktu di Arab Saudi. Saya punya anak 5 tahun. Tetapi kalau anak tersebut marah, dia mengangkat suara dengan nyaring. Kemudian menyebut nama ibunya. Memanggil dengan menyebut nama ibunya. Kemudian menyebutkan sumpah serapah. Seluruh binatang buas keluar dari mulutnya. Kira-kira sebabnya kenapa ya? Padahal saya sebagai ibu tidak mengajarkannya seperti itu. Kemudian saya bilang ke istri saya, bilang ke ibu tersebut, suaminya kalau sedang marah bagaimana? Kemudian sang ibu tersebut mengatakan kepada istri saya, oh persis. Suami saya kalau marah persis seperti anaknya. Berarti siapa yang belajar dari belajar? Siapa yang belajar dari siapa ke siapa? Anak dari orang tua. Hati-hati ini perkataan yang kasar, kotor, laknat yang dianggap normal di zaman sekarang. Orang senggolan sedikit langsung, apa Ika? Kemudian mengatakan perkataan-perkataan kasar, kotor, kemudian keji. Seakan-akan sudah biasa di dalam kehidupan. Kemudian yang selanjutnya, menjaga lisan dari menuduh orang berzina. Yang disebut dengan al-qadh. Surah An-Nur ayat 23. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang suci yang tidak merasa apa-apa dan dia beriman dituduh berzina. Maka orang-orang yang menuduh tersebut dilaknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka siksa yang pedih. Kemudian termasuk menjaga lisan adalah yaitu menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini termasuk daripada menjaga lisan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Qul abillah wa ayatihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah wahai Muhammad SAW, apakah dengan Allah, dengan Al-Quran, ayat-ayatnya, dan dengan Rasulnya kalian mengolok-olok? Termasuk lisan yang harus dijaga dari mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, mengolok-olok orang lain. Ya, mengolok-olok orang lain, terutama di zaman sekarang. Para pendakwah, para ahli agama sering sekali diolok-olok. Dan ini dikatakan oleh Syekh Abdul Razak. Saya tidak pernah mengetahui, sependek pengetahuan saya, ada suatu zaman yang ahli ilmu agamanya sering banget dicela, direndahkan, dikata-katai kasar, kotor, dihina, kecuali zaman kita ini. Melalui apa? Media sosial.
Hati-hati, itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum." Wahai orang beriman, janganlah suatu kaum menghina suatu kaum yang lain. Mungkin yang dihina lebih baik daripada mereka. Wala nisa min nisa'ata asa an yakunna khairan minhum. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Dan janganlah perempuan menghina perempuan yang lain. Mungkin yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Dan janganlah kalian talmizu anfusakum, menggelari dengan gelar-gelar buruk. Ustadz fulan lah, Ustadz fulan lah. Hati-hati para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk hal yang harus dijaga juga sebelum terakhir, yaitu berdebat yang tidak ingin kebenaran padanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan." Aku menjamin sebuah rumah di tengah surga bagi siapa yang meninggalkan perdebatan, persengketaan, perselisihan, bagi siapa yang meninggalkan itu meskipun dia dalam kebenaran. Terakhir, termasuk menjaga lisan yang paling utama adalah untuk tidak berbicara atas nama agama Allah tanpa ilmu. Wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Engkau berbicara tentang Allah, tentang agama Allah, halal haram tanpa ilmu. Nah, ini saya pesan, kalau sedang komentar menurut ulun satai keni. Jadi ada kadang video di media sosial. Video ulun kah, video satain kah. Pokoknya video siapa saja. Kemudian di bawahnya ada yang bertanya dari komentator. Kemudian di bawahnya lagi ada yang menjawab pertanyaannya. Menurut kami itu haram, Bang. Padahal yang ditanya ustadznya. Tetapi kenapa dia lancang menjawab padahal dia bukan ustadz? Apalagi kadang jawabannya salah. Di zaman sekarang seperti itu. Video nasihat dibantah dengan celaan cacian. Yang memberi nasihat ahli agama, pendakwah, orang yang belajar agama, dibantah dengan cacian maki. Atau dia berbicara tanpa ilmu, menghalalkan apa yang diharamkan, mengharamkan apa yang dihalalkan. Hanya dengan melalui hawa nafsunya. Maka ini sangat tercela di dalam agama Islam. Dan itulah termasuk daripada hal-hal yang merupakan potret untuk menjaga lisan. Terakhir saya ingin mengucapkan perkataan para ulama salaf. Atau satu dari perkataan ulama salaf yang menarik untuk menjaga lisan kita. Di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ma syai'un ahaqqu bituli sijnin minal lisan." Tidak ada sesuatu yang paling pantas untuk dipenjara dengan waktu yang panjang dibandingkan lisan. Coba usaha itu. Penjara yang panjang dengan lisan. Terhadap lisan kita. Nah, wallahu a'lam. Seumpama dalam suatu kantor sering bercanda lucu-lucuan dengan kawan yang tidak bermanfaat, apakah termasuk berdosa? Kalau seandainya bercandaannya tersebut perkara yang mubah, tidak berdosa. Tetapi membuang-buang waktu untuk selalu seperti itu akan tentunya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak berdosa selama candaannya tidak maksiat. Tidak ada dusta, tidak ada kotor, tidak ada keji. Ya, selama candaannya bukan maksiat. Wallahu a'lam. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Inni la amzah, wala aqulu illa haqqan." Sesungguhnya aku bercanda, tetapi aku tidak mengucapkan kecuali kebaikan. Contoh beliau bercanda ketika ada seorang nenek-nenek nanya, "Wahai Rasulullah, hal adkhul jannah?" Wahai Rasulullah, apakah aku masuk ke dalam surga?
Kata Rasulullah SAW, la yadkhul jannata ajuz. Wanita tua tidak akan masuk surga. Nangis si nenek-nenek ini. Pulang ke rumah. Kemudian Rasulullah SAW mengutus seseorang beritahukan kepada nenek tersebut. Tidak akan ada yang masuk ke dalam surga wanita dalam umur tua. Semuanya menjadi muda. Antara 30 sampai 33 tahun. Lagi merekah-rekahnya. Semuanya muda-muda. Dan engkau termasuk penghuni surga. Dijadikan kelak dalam keadaan muda, tidak tua. Akhirnya gembiralah nenek tersebut. Itu candaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Saat ini saya sudah merantau kurang lebih 13 tahun atau 3 tahun ya. Dan sudah memiliki keluarga. Namun saat ini kedua orang tua saya sakit-sakitan. Saat ini saya bimbang apakah harus pulang kampung dan merawat orang tua saya atau tetap di sini dengan mendoakan beliau tapi menjenguk hanya sesekali. Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Jawabannya adalah yang paling utama mentaati orang tua. Apabila orang tua mengatakan pulang, maka pulanglah. Terutama jika tidak mendatangkan mudarat bagi keluarga. Kenapa? Karena mentaati orang tua adalah keberkahan. Mentaati orang tua adalah keberkahan. Ada hadis, tidak ada sesuatu yang paling ingin Allah Subhanahu wa taala segerakan nikmatnya, pahalanya dibandingkan menyambung hubungan rahim. Dan termasuk menyambung hubungan rahim yang paling afdal adalah menyambung hubungan dengan orang tua. Dan sangat berbeda mengasuh orang tua terutama saat tua, saat mereka memerlukan kita, saat mereka sangat memerlukan kita karena saking tuanya. Berbeda dengan ketika mengurus mereka dalam keadaan mereka masih muda. Apalagi kalau sudah ada perkataan pulang, saya sudah tua. Maka pada saat itu jika tidak memudaratkan istri dan anak, pulanglah. Insya Allah di dalamnya ada keberkahan. Dan kita mengurus orang tua ini tidak selamanya para ikhwan. Kita jujur saja mengurus orang tua menunggu mereka mati. Beda dengan mereka mengurus kita. Mereka ingin kita tumbuh dewasa, berkembang, sukses. Ya. Maka saya nasihatkan seperti itu. Tetapi ada kondisi lain bahwa orang tuanya dibawa ke tempat kita sudah pindah agar kita bisa lebih mengurusnya. Dan itu perlu perjuangan. Saya punya kawan di Kalimantan Timur. Setiap kali bertemu, setiap kali beliau curhat. Aduh susah Ustaz, mbah maksudnya ibunya. Susah dibawa Ustaz ke Kalimantan Timur dari Jawa. Saya bilang berdoa kepada Allah. Kemudian usaha yang tulus. Niscaya sesuatu yang tulus akan sampai ke dalam kalbu. Terus usaha sampai akhirnya si mbah mau dibawa ke Samarinda Kalimantan Timur. Dan itu ghanimah. Itu adalah harta karun yang sangat besar. Seorang anak bisa mengurus orang tua terutama saat mereka sudah tua sampai meninggal. Itu adalah harta yang sangat berharga. Tidak boleh merasa berat saat orang tua ada di samping itu. Lihat ayat Al-Quran. Imma yablughanna indakal kibar ahaduma aw kilahuma fala taqul lahum. Dan ketika mereka berdua atau salah satu dari keduanya dalam keadaan tua. Kenapa disebutkan dalam keadaan tua? Para ulama tafsir mengatakan karena saat tua maka mengurusnya lebih sulit dibandingkan mereka saat masih kuat. Kadang cuma di atas kasur, buang air besar, buang air kecil di atas kasur. Saat itu la taqul lahum uff. Jangan katakan kepada mereka berdua perkataan ah. Sebagaimana mereka ketika mengurus kita saat kecil
tidak pernah mempunyai rasa kecal saat kita kencingi, saat kita buang air besar di pundaknya atau di pangkuannya. Maka saya berdoa mudah-mudahan beliau bisa membawa orang tuanya sehingga beliau bisa mengurus orang tuanya dengan baik, terutama saat sudah tua. Wallahu alam. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.